Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rizal Muhaimin dengan NIM 1908203146. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Siti Nur Afifah dengan NIM 1908203141. Dan yang terakhir ada Muhammad Hanif Al-Faqih dengan NIM 1908203167. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia Bank Syariah. Nah, berikut beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua, rekrutmen, yang ketiga, staffing, yang keempat, pengembangan kemampuan kerja, yang kelima, fungsi pemeliharaan, dan yang keenam, fungsi Dewan Pengawas Syariah. Baiklah, di dalam pendahuluan ini dijelaskan bahwasannya manajemen sumber daya manusia Bank Syariah adalah kegiatan pengelolaan SDM yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisa jabatan sampai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan secara transparan. Gunanya agar lebih legal dan agar lebih memenuhi kesejahteraan di dalam sumber daya manusia dalam pengelolaan SDM. Selanjutnya mengenai rekrutmen sendiri di dalam manajemen sumber daya manusia Bank Syariah merupakan proses untuk menentukan dan menarik tenaga kerja baru yang cocok dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan, atau dengan kata lain proses menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, ini dalam pandangan Islam, proses rekrutmen sendiri harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur nepotisme. Gunanya apa? Agar menciptakan kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat, kenyamanan masyarakat, supaya masyarakat lebih hidup bahagia dengan adanya rekrutmen secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur nepotisme ini. Nah, kegunaan yang paling intinya sih adalah untuk kenyamanan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai staffing atau penempatan karyawan. Staffing ialah salah satu fungsi manajemen dalam menempatkan karyawan dalam posisi tertentu yang bertujuan agar setiap sumber daya manusia dapat memberikan daya guna yang maksimal pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, staffing ini erat kaitannya dengan analisis jabatan, di mana analisis jabatan ialah proses untuk meneliti atau mengamati suatu pola aktivitas guna menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan atas suatu pekerjaan ataupun jabatan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan atau staffing ialah pendidikan, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, kemudian status perkawinan, dan juga usia, di mana kelima poin ini sangat mempengaruhi staffing atau penempatan karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam penempatan karyawan lama atau staffing karyawan lama itu dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama ialah promosi, yang kedua transfer pegawai dan penurunan jabatan atau demosi, dan yang terakhir ialah job posting program. Selain itu, staffing juga mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama ialah sesuai kebutuhan, yang kedua profesionalitas, dan yang ketiga ialah wewenang dan tanggung jawab. Poin berikutnya yaitu mengenai pengembangan kemampuan kerja. Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan ataupun pelatihan. Sedangkan untuk kemampuan sendiri, yaitu sifat yang dibawa sejak lahir atau yang dipelajari yang dapat memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, terdapat 2 jenis kemampuan kerja. Yang pertama ialah kemampuan intelektual, yang merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental. Dan yang kedua ialah kemampuan fisik, yang merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan juga keterampilan yang serupa.
Adapun kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dalam bekerja ada 3. Di antaranya, yang pertama ialah kemampuan teknis atau technical skill, yang kedua kemampuan sosial atau social skill, dan yang ketiga atau yang terakhir ialah kemampuan konseptual atau conceptual skill. Fungsi pemeliharaan atau bisa disebut dengan maintaining. Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan kepada usaha menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Manajemen sumber daya manusia mempunyai 3 fungsi, di antaranya fungsi pengadaan atau staffing, fungsi pengembangan atau developing, dan fungsi pemeliharaan atau maintaining. Fungsi pemeliharaan merupakan fungsi yang ditunjukkan agar pegawai perbankan merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap bekerja secara baik pada bank tempat bekerja. Fungsi pemeliharaan diantaranya adalah sistem penggajian dan fasilitas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja, pembinaan SDM, disiplin SDM, dan pemberhentian pegawai serta pensiun dan kesejahteraan hari tua. Fungsi Dewan Pengawas Syariah atau bisa disebut dengan DPS. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Adapun tugas DPS sendiri, yang pertama yaitu DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir yaitu DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Baik, itulah pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia Bank Syariah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.